Pemirsa, puluhan siswa sekolah dasar keracunan usai menyantap jajanan yang dijual pedagang keliling di Sukabumi, Jawa Barat. Para korban mengalami mual, muntah, pusing hingga sesak nafas. Ya, saudara, makanan yang satu ini sudah tidak diragukan lagi kepopulerannya, gorengan. Tapi kalau mau makan gorengan tetap harus hati-hati karena disinyalir ada ramuan yang membuat gorengan bisa tetap renyah meski sudah berjam-jam bahkan berhari-hari. Pagi-pagi seseorang kami pantau dari kejauhan. Ini sengaja kami lakukan karena seorang teman minta langsung buat ngecek sendiri. Menurut si teman, ada perilaku nggak wajar dari orang ini dalam memproduksi makanan tertentu. Sepintas lihat bahan baku yang lagi diirisin, kayaknya nggak jauh beda deh sama makanan merakyat yang umum dijual ke orang-orang. Tapi kok pas didetilin, sayuran kubis alias kol yang lagi dirajang, bentuknya protolan gitu ya. Bukannya kalau kita beli kubis atau kol biasanya masih bentuk gelondongan utuh. Atau mungkin doi request khusus ke penjual yang minta yang model begituan. Skip aja dulu deh. Pandemi hampir berlalu namun menyisakan persoalan baru. Kasus diabetes anak meningkat 70 kali lipat akibat pola makan tinggi, gula dan gaya hidup kurang aktif pada anak-anak. Di lain sisi, lemahnya aturan soal label kemasan makanan minuman siap saji membuat masyarakat tak teredukasi soal bahaya diabetes. Dinas Kesehatan Jawa Barat menetapkan status kedaruratan medis atau dalam pengawasan lapangan pasca jatuhnya 28 korban anak usai mengkonsumsi jajanan Ciki Ngebul. Selain itu pemirsa, Dinas Kesehatan Jawa Barat juga sudah menyebar surat edaran ke Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten di Jawa Barat agar waspada dengan kasus Ciki Ngebul ini. Puluhan siswa sekolah dasar di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dilarikan ke puskesmas karena keracunan makanan. Korban mengeluh mual, muntah dan juga pusing usai menyantap jajanan sekolah. Dengan kondisi lemas, puluhan siswa sekolah dasar negeri di desa Mentokok, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dilarikan ke puskesmas Senin pagi. Mereka diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi jajanan berupa jeli dan es yang dijual pedagang di depan sekolah. Yang beli taunya rasanya enak, kenyal. Udangnya bau banget nggak? Sadis ini sadis. Boraks, bahan berbahaya. Apabila dosisnya tinggi, bisa mematikan. Terakhir ini nih, bumbu rahasia tadi. Tambah lagi. Iya, yang beli juga nggak ada yang tahu. Kita nggak habis sehari. Ini sampai kenyang apa sampai gimana sih? Ya, ini sampai kenyal, sampai merata. Ini belum rata nih? Ini sebentar lagi rata nih. Ya kalau ditanya orang bumbunya ya biasa saja, bumbu cilok, nggak dibilang pakai pijar, pakai pemutih, nggak ada yang tahu. Ini udah ini ya, udah mulai lembek nih ya? Iya. Waalaikumsalam. Kang, siapa Kang? Racikan mulai merata. Tiba-tiba pintu diketuk. Ya itu mah kakak. Hah? Kakak itu mah tenang aja. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Hah? Bener? Benar, nggak apa-apa. Orang yang datang nampak tegang melihat ada kamera. Ntar kamera ini masuk TV nih. Ya? Masuk TV ntar. Kesetrum Kang, nggak masuk TV mah Kang. Oh, Ini kan kecil kan? saya bantu lah. Ya? Bantu. Bantu? Ya, gitu. Itulah kerjasama Kang. Kakak si pedagang, kakinya ikut masuk ke dalam ember olahan cilok. Bukan, itu ditayangin. Ada apa-apa dia yang saya marahin dah. Ini baru pulang ini, dagangan? Iya. Habis tadi? Baru habis. Ternyata si pedagang tak sendiri menggarap cilok. Mau kecil. Masih hancur ya? Iya. Berarti belum rata? Iya. Gini susahnya. Oke nih. Iya. Capek bos. Ini juga, ini adik kakak nggak di kaki dulu nih? Enggak.
Ribuan remaja putri di Karawang kena anemia akibat terlalu sering makan seblak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari program studi gizi akan melakukan penyuluhan tentang jajanan. Sebelumnya, kenalkan saya Amela Taskia Sabiluna selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Bella sebagai pemateri 1. Saya Fanny Aulia Putri. Saya Nasa Fauzia sebagai pemateri ketiga. Saya Muhammad Ibadan Bisdan Alfari. Saya sini laki-laki yang selanjutnya sendirian. Oke, langsung saja kita masuk ke materi 1. Oh iya teman-teman semua, pasti kan kita nih sebagai mahasiswa sering banget kan itu kayak jajan-jajanan yang emang apa ya namanya kebutuhan kita sehari-hari gitu kan. Nah, apa sih jajanan? Ada yang tahu nggak sebelum baca nih? Nah, apa jajanan? Jajanan itu adalah makanan atau minuman yang sering dikonsumsi anak saat di sekolah maupun di rumah. Memilih jajanan harus dilakukan dengan hati-hati karena tidak semua jajanan itu aman dan baik untuk dikonsumsi oleh tubuh. Nah, jajanan yang sehat itu membantu tubuh tumbuh kuat dan mencegah penyakit. Sedangkan jajanan tidak sehat bisa menyebabkan masalah kesehatan. Jadi teman-teman semua penting untuk kita memilah-milih makanan atau jajanan yang sehat nih, agar kita tuh bisa tumbuh kuat dan mencegah penyakit. Oke, selanjutnya itu ada jajanan sehat, itu ada makanan dan minuman yang terbuat dari bahan yang bersih dan aman, mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, mineral, terus juga nggak banyak mengandung gula, garam, dan minyak. Di sini ada yang tahu nggak yang berapa kita wajib mengkonsumsi gula, garam, minyak dalam sehari? Ya. Ayo, pokoknya sama belajar. Kenapa ya? Tepat sekali. 5 itu untuk apa? Nah, selanjutnya ada yang tahu kalau garam? Garam emang benar. Garam ya? Aku nggak tahu Pak. Keliru, kamu jelasin. Oke, kalau misalkan gula itu kita butuh 5 sendok makan. Kalau garam itu 1 sendok teh, dan minyak itu 5 sendok makan. Terus juga makanan yang sehat itu harus diproses dengan cara yang higienis, ada di tempat masaknya, tempat kita belinya, dan cara pembuatannya kayak airnya, terus atau minyak nggak boleh berulang kayak gitu-gitu. Terus contoh jajanan sehat nih, ada buah segar kayak misalnya apel, melon, pisang. Pokoknya semua buah itu sehat, tapi tergantung juga kalian. Terus juga ada roti ataupun sandwich yang sederhana, ada susu pasteurisasi ataupun yogurt, terus ada ubi jalan, jagung rebus. Nah, kalian sekarang lebih sering lihat gak sih kalau misalnya di samping jalan itu banyak yang jual rebusan? Iya. Rebusan apa aja tuh yang kalian pernah lihat? Selfie, singkong, Kacang. kalian tahu nggak? Nah, cobain sekali-kali beli. Terus juga ada agar-agar buatan sendiri sama air putih. Nah, adapun ciri-ciri makanan yang sehat itu, makanan itu tuh tidak berwarna yang mencolok. Jadi warnanya itu kayak misal warna hijau, enggak hijau yang hijau banget gitu tuh. Dia tidak terbuat dari pewarna atau penyedap yang berlebihan. Nah, juga tekstur dan aromanya itu normal. Kalau kalian beli makanan yang ada aroma yang menyengat gitu, sebaiknya itu gak usah dibeli, ya dihindari. Terus dibuat dan disajikan di tempat yang bersih. Nah, kalau kalian beli jajanan itu kalian harus melihat dulu nih tempatnya seperti apa, bersih apa enggak. Kalau misal tempatnya itu kayak berantakan gitu, banyak sampah, lebih baik dihindari, jangan beli di situ ya. Dan selanjutnya ada penjual menjaga kebersihan. Nah, kita juga harus melihat nih penjualnya ini menjaga kebersihan atau enggak, dia menggunakan penutup makanan atau enggak, pakai alas enggak, tangannya bersih
hingga cuci tangan dia sebelum menyiapkan jajanannya. Nah, selanjutnya itu ada jajanan yang tidak sehat. Jadi kalau tadi itu jajanan yang sehat, selanjutnya itu jajanan yang tidak sehat. Jajanan yang tidak sehat itu adalah makanan atau minuman yang bisa merugikan tubuh. Seperti dia itu mengandung banyak gula, garam, lemak, dan juga bahan tambahan berbahaya. Terus dibuat di tempat yang kotor. Terus menggunakan pewarna atau tekstil pengawet berlebihan dan menggunakan bahan yang kadaluarsa. Yang terakhir itu diproses dengan cara yang tidak higienis. Dan berikut aja contoh jajanan yang tidak sehat. Jajanan yang tidak sehat itu adalah contohnya itu seperti minuman berwarna yang mencolok dengan gula tinggi. Seperti kayak jajanan es tadi tuh kayak es gula batu atau ya kayak kemasan-kemasan gitu kan ya. Terus yang kedua itu ada kerupuk dan ciki-cikian yang mengandung tinggi MSG dan garam. Yang ketiga itu ada saus bakar dengan saus yang tidak jelas. Kan kebanyakan sekarang saus itu bukan dari cabai ya, nah ini kayak lebih banyak pewarnanya. Itu juga harus dihindari tuh, karena itu tidak sehat. Selanjutnya ada gorengan yang minyaknya itu dipakai berulang-ulang. Kayak kita sering lihat nih, kayak dia tuh jualan gorengan, tapi pas kita lihat minyaknya tuh udah sampai hitam banget kan ya. Nah itu sebaiknya kita hindari juga untuk beli di situ. Terus selanjutnya permen keras dan snack yang sangat manis. Dan yang terakhir ada makanan yang warnanya terlalu mencolok. Oke, yang selanjutnya adalah tips memilih jajanan yang aman buat kalian nih ya, terusnya yang cewek-cewek, yang laki-laki, ya gue boleh sih. Ini tips dari kami untuk memilih jajanan yang aman. Yang pertama ada dampak mengonsumsi jajanan gak sehat. Yang pertama berat badan naik tidak terkendali. Jadi apabila kita jajan sembarangan yang banyak minyaknya, itu bisa meningkatkan kadar lemak di tubuh kita yang bisa menyebabkan berat badan kita itu naik. Terus yang selanjutnya ada resiko sakit perut, diare atau keracunan makanan. Selanjutnya ada mengganggu konsentrasi belajar dan kerusakan gigi karena kadar gula yang tinggi. Contohnya itu kayak sering kan makan piscok tuh, terus pas digigit kayak ngilu gitu. Nah itu kadar gulanya tinggi. Dan yang terakhir adalah mudah lelah atau mengantuk. Nah selanjutnya ada tips memilih jajanan yang aman. Yang pertama itu pilih jajanan yang dimasak dan disimpan di tempat yang bersih. Yang kedua ada perhatikan warna makanan, pilih yang warnanya itu alami, enggak yang kayak tadi tuh, enggak yang colok banget gitu. Masih ya kelihatan kayak masih kayak bisa dimakan gitu. Walaupun yang itu masih bisa dimakan sih. Yang selanjutnya ada pilih yang kurang minyak atau hindari gorengan berulang kali. Kayak mulailah kalian gitu ya jajanan-jajanan yang rebus-rebusan gitu yang sekarang ini banyak gitu di pinggir jalan. Terus yang selanjutnya ada kurangi minuman manis dan lebih baik minum air putih. Ya, biar kadar gula di tubuh kita tuh gak tinggi-tinggi amat. Yang selanjutnya ada baca label kemasan untuk jajanan pabrik, cek tanggal terus cek juga tanggal kadaluarsanya. Sering tuh kan beli di Indomaret terus beli roti suka diingin kan expirednya tanggal berapa, biar kita bisa ini gitu kalau disimpan biar gak basi gitu. Terus yang terakhir itu utamakan buah atau makanan rumahan sebagai bekal. Jadi untuk kayak nih, misal ada kelas dari pagi sampai sore, nah kita itu lebih baik membawa bekal sendiri yang kita masak. Kalau ada kompor di kos-kosannya, kalau enggak ya beli aja gak apa-apa. Tapi utamakan itu makanan yang sehat ya. Mungkin itu saja tipsnya dari kelompok kami. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Saya mau nanya Silakan kenalkan diri ya. Perkenalkan, saya Monika Diansa dari Agroteknologi. Di sini saya ingin bertanya, kalian tahu pasti kan jajanan di Brindawan itu tuh, nah itu tuh ada tuh jajanan sayuran. Nah tapi kan Brindawan itu terkenal sama makanannya yang pater ya. Nah tapi itu jajanannya dari bentuk sayuran, apakah itu jajanan yang aman atau yang nggak aman? Kan tadi sudah jawab ya.
dari pengolahannya kan. Nah, kalau misalkan bahannya sehat tapi pengolahannya nggak baik atau bahan jorok, itu sama aja yang makan makanan tersebut tidak sehat gitu. Jadi menurut saya sih makanan perindapan itu ya tidak sehat kalau misalkan pengolahannya tidak benar ataupun tidak higienis dan jorok. Jorok. Terima kasih. Ada yang bertanya? Boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Lina dari Teknologi Pangan. Izin bertanya ya Kak, kan kita nih sebagai mahasiswa kita tahu kalau lingkungan jajanan kita itu kayak kurang bersih, kurang higienis, ataupun kayak minyaknya pun yang kayak udah hitam banget. Sedangkan kita juga perlu bahan jajan, tapi yang di sekitar kita tuh yang seperti itu gitu, yang tidak mencukupi jajanan sehat. Terus solusinya juga solusinya bagaimana? Ditambah kalau misalkan mahasiswa itu atau anak kos itu kan gak semuanya masak gitu kan. Jadi solusinya Ya, solusinya. misalkan nih kita sebagai mahasiswa, memang faktanya itu pedagang di situ tidak sehat ya, kurang sehat gitu, mulai dari cara masaknya atau mungkin bahan-bahannya kan. Kan kita sebagai mahasiswa pasti pengen berhemat gitu kan ya. Karena kan yang makanan sehat tuh kadang mahal ya, karena real food gitu kan. Nah, sedangkan kita tuh milih makanannya itu yang di pinggir jalan gitu kan. Nah, gimana sih tipsnya itu? Yang pertama sih, kalau misalkan kita emang pengen banget gitu kan ya, itu nggak apa-apa sekali-sekali gitu. Kayak misalkan beli pisco atau cuma kalau misalkan keseringan itu juga nggak baik begitu kita. Kita tuh bisa aja misalkan ketika kita pengen pisco ataupun makanan yang mungkin pengen dibeli di pinggir jalan itu bisa diganti gitu loh sama makanan yang kayak misalkan pisco nih ya, misalkan ada coklatnya tuh, itu bisa diganti nanti kalian beli roti atau apa yang ada coklatnya gitu loh. Nah itu bisa diganti intinya gitu kan makanan juga. Terus udah kayak gitu, karena mungkin di sini masih belum ini ya pedagangnya itu belum diedukasi gitu kan tentang makanan sehat. Itu ketika kalian menemui pedagang yang mungkin kurang higienis gitu ya, masaknya gitu, itu kalian bisa kasih tahu gitu ke pedagangnya kalau misalkan minyak ini itu kurang baik buat tubuh gitu loh. Jadi lebih baik diganti minyaknya. Tapi sedangkan ada yang kayak pelan-pelan mungkin atau enggak yang kayak mungkin udah kenal itu pedagangnya gitu. Terima kasih.